Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita mau sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Lesetiwi percaya anak-anak semua sudah siap dan bersuka cita untuk beribadah hari ini. Mari Lese undang kita untuk berdiri, kita mau bersama-sama memulai ibadah hari ini. Ibadah hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari anak-anak kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa bersama-sama kembali beribadah. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin kami supaya kami sungguh-sungguh dan ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua anak Tuhan katakan amin. Anak-anak dengan tetap berdiri, kita sama-sama mau bersuka cita. Kita mau nyatakan, oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oke anak-anak boleh duduk. Nah saat ini kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita menyanyikan Kasih yang Ajaib dari KPPK 162. Kasih-Nya Tuhan yang telah menyelamatkan kita.
kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib bagai sinar fajar mereka. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, Ia memberi terang. Ia memberi terang, terang salibnya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin kami, supaya kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan sesi firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Amin. Anak-anak, Lause ada pertanyaan nih ya. Di dunia ini kita mendapatkan ada benda mati dan benda hidup. Coba kalian lihat di gambar samping Lause. Gambar apa ini? Ya, ini gambar boneka. Menurut kalian, boneka itu benda mati atau benda hidup? Iya, betul, boneka adalah benda mati. Kemudian, coba di samping Lause lagi. Ini gambar apa ini? Wah, ini adalah pohon dan bunga-bunga. Apakah pohon dan tanaman yang berbunga ini benda mati atau hidup? Iya, betul. Benda mati dan benda... Oh, langsung salah ya. Benda hidup. Iya. Terus, yuk ini. Ini gambar apa ini samping Lause? Ini ada gunung ya. Wah, gunung itu besar ya. Tapi dia bisa hidup apa? Ya, gunung tidak bisa hidup ya. Gunung itu adalah benda mati ya anak-anak ya. Bagus. Sekali lagi, ini ada gambar terong, gambar kucing di sebelah Lause. Kucing itu benda mati atau benda hidup? Ya, bagus. Benda hidup. Sekarang, terong. Ini ada adik kecil. Adik kecil ini benda mati atau hidup? Iya, benda hidup. Anak-anak, kok bisa tahu ya benda mati dan benda hidup? Ya, kalau benda hidup
Atau kalau dikatakan hidup, ya pasti bernafas, butuhkan makan dan minum, bisa tumbuh, bisa bergerak dan melakukan banyak aktivitas, ya. Lantas, apakah benda-benda hidup ini bisa mati suatu ketika? Ya, bisa, ya. Oke anak-anak, di dalam Alkitab juga ada loh cerita ya tentang seorang yang sudah meninggal tapi bisa hidup kembali. Ada di mana ya? Ya, ada di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga 44. Anak-anak, tema kita hari ini adalah percaya dan hidup. Di sebuah kota kecil di Betania, dekat Yerusalem, hiduplah sebuah keluarga. Maria, Marta, dan Lazarus. Tapi saat itu Lazarus sedang sakit. Maka Maria dan Marta sangat sedih hatinya. Dia kemudian berpikir ingin memanggil sahabatnya. Siapa sahabatnya? Sahabatlah adalah Tuhan Yesus. Maka Maria menyuruh seseorang untuk mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Lazarus yang engkau kasihi sedang sakit. Tuhan sudah menerima kabarnya. Tapi Tuhan tidak langsung datang. Tuhan akan datang lagi dalam waktu 2 hari lagi. Nah, anak-anak, Lazarus juga mikir ya, kenapa kok Tuhan gak langsung datang ya? Kan harusnya sudah tahu Lazarus sakit, sahabatnya pasti datang mestinya supaya Lazarus bisa sembuh. Tapi Tuhan ternyata mempunyai rencana yang lain. Dia ingin orang lain melihat sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain, supaya banyak orang bisa memuliakan Allah. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Mari kita simak. Kemudian setelah 2 hari lamanya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, ayo kita berangkat ke tempat Lazarus. Tuhan berkata kepada muridnya, Lazarus sudah tidur. Aku akan datang ke sana untuk membangunkannya. Maka kata murid Tuhan Yesus, oh, kalau Lazarus tidur, pasti dia bisa sembuh kalau Tuhan Yesus datang. Mereka belum mengerti maksud Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Tuhan Yesus mengatakan Lazarus sudah tidur, tapi sesungguhnya Lazarus sudah meninggal. Maka Tuhan menjelaskan hal ini kepada muridnya. Sesungguhnya Lazarus sudah meninggal. Tapi aku bersyukur tidak berada di sana pada saat itu, supaya kalian semua mengetahui kemuliaan Allah. Kemudian pergilah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menuju ke Betania. Tetapi sebelum sampai di tempatnya, di kampungnya Maria dan Marta berlari ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah berada di dekatnya. Kemudian dia datang pada Tuhan Yesus dan dia menangis. Marta bilang, Tuhan Yesus, seandainya engkau ada di sini, pasti Lazarus tidak meninggal. Tapi saya tahu bahwa kalau Tuhan mengucapkan sesuatu atau memohon sesuatu kepada Bapa, pasti dia mendengar. Maka kata Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
percayakah engkau akan hal ini? Kemudian Marta mengatakan, ya percaya. Anak-anak, kemudian Marta lari pulang dan memberitahu Maria, Maria, ada Tuhan Yesus di sana. Kamu dipanggil Tuhan Yesus. Nah, saat itu sudah banyak orang berbondong-bondong datang ke rumah Maria dan Marta karena hari itu adalah hari berkabung. Mereka semuanya sedih, mereka menangis. Kemudian ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah di dekat kampung mereka, Maria lari kepada Tuhan Yesus dan bersyukur. Maksudnya kalau bersyukur tuh duduk di bawah ya. Bersungkur, duduk di bawah dan berkata sama seperti Marta, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, Lazarus tidak akan meninggal. Tuhan melihat begitu banyak orang menangis. Tuhan melihat Maria dan Marta sedih, hatinya menjadi sedih juga. Tuhan Yesus turut menangis anak-anak. Orang juga melihat Yesus menangis di sana. Maka kata orang-orang yang ada di sana, Yesus mengasihi Lazarus. Ya benar, Yesus mengasihi Lazarus. Tapi Tuhan juga mengasihi engkau anak-anak ya. Ketika Lazarus meninggal, Yesus sedih. Ketika anak-anak juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, Tuhan juga sedih. Oleh sebab itu, percaya Yesus bahwa Yesus mengasihi engkau. Kemudian kita lanjutkan cerita firman Tuhan ya. Tuhan bertanya kepada Maria dan Marta, di mana kamu baringkan tubuh Lazarus? Maka Maria, Marta, dan juga orang Yahudi yang ada di sana pergi ke sebuah gua. Ya, di sana ada batu yang sangat besar. Maka Tuhan menyuruh salah satu dari mereka, orang-orang yang ada di sana, bukalah pintu goa itu. Kemudian Marta berkata, Tuhan, tidak mungkin, soalnya pasti baunya sudah busuk. Sudah 4 hari Lazarus meninggal. Maka jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemudian Tuhan mengadah ke atas dan berdoa kepada Bapa. Setelah itu Tuhan menyuruh Lazarus keluar. Lazarus, keluarlah. Saat itu juga setelah pintu dibuka, Lazarus keluar dengan keadaan seluruh badan masih diikat oleh kain kafan sampai ke atas kepala. Anak-anak, semua orang yang ada di sana melihat mujizat ini menjadi terkejut. Kemudian Tuhan mengatakan kepada mereka, bantulah untuk membuka semua kain yang ada pada Lazarus dan biarlah dia pergi. Anak-anak, kejadian Lazarus ini adalah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Hal ini membuat Maria, Marta menjadi bahagia. Begitu juga Lazarus. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya. Dia semuanya menjadi percaya kepada Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sahabat-sahabatnya di Betania. Tuhan juga dapat melakukan hal yang terbaik untukmu. Tuhan senantiasa mengasihi engkau.
Tuhan itu adalah anak Allah yang sanggup melakukan apapun buat kamu. Anak-anak, kita bersyukur. Tuhan itu adalah anak Allah yang mati bagi kita dan yang akan menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Anak-anak percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan semua ini buat kita? Iya. Bagi anak-anak, kita tidak usah takut. Kita percaya kepada Tuhan. Memang suatu ketika anak-anak, Lause, dan semua orang akan pergi menghadap Tuhan. Tapi kita tidak binasa. Kita akan hidup bersama Tuhan di surga. Anak-anak, untuk mengingatkan firman Tuhan kita hari ini, mari kita belajar ayat hafalan dari Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, "Bukanlah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh firman yang indah Tuhan, bahwa kami belajar Tuhan sanggup melakukan apapun untuk kami. Kami tidak perlu takut, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan selalu melihara kami dan menjaga kami. Tuhan, terima kasih sudah datang untuk kami, menjadi juru selamat, menjadi anak Allah buat kami, menjadi teman kami setiap hari. Tuhan, kami mengasihi Engkau juga. Biarlah anak-anak belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu, terima kasih Bapa. Anak-anak, mari bersyukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Lesetiwi mengundang kita untuk berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Lesetiwi mau mengajak anak-anak untuk bersama-sama mengikuti ibadah Imlek. Kapan ya? Akan diadakan tanggal 18 Februari. Jadi anak-anak yang masih ibadahnya secara online, yuk datang ke gereja. Kita sama-sama merayakan penyertaan Tuhan di tahun baru Imlek ya. Jangan lupa juga untuk ajak teman-teman atau saudara kalian yang juga masih ibadah online. Dan jangan lupa untuk share video hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat buat mereka. Lalu Lesetiwi juga mau mengajak anak-anak untuk ikut GDG. Apa itu GDG? Gloria Discipleship Group. Nah, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui bersama-sama PA, lalu juga kita ada games ya. Nah, untuk GDG ini pembukaannya akan dilakukan hari Sabtu tanggal 17 Februari. Buat anak-anak yang mau ikut sama-sama bisa daftar dulu ya. Nah, nanti ada nomor di bawah ini, anak-anak bisa daftar melalui staf sekolah minggu.
Oke, Lesetiwi tunggu ya buat anak-anak yang ibadah onsite dan juga yang mau ikut GDG. Happy Sunday and God bless you. Bye.